kepada Yesus. Terima kasih yang sudah share. Terima kasih juga yang sudah berbagi gift ya. Thank you buat kalian semua. Sekali lagi, shalom buat kalian semua. Saudara-saudara, ada waktu di mana kita mengalami momen di mana saudara dan saya berdiri di tepi sebuah jurang dalam setiap hidup kita semua. Bukan jurang secara fisik, tapi ada jurang keputusasaan. Jurang di mana kita menghadapi mungkin laporan dokter yang menakutkan mengenai setiap kondisi tubuh kita atau penyakit kita. Ada jurang kehancuran di dalam sebuah pernikahan yang kita perjuangkan puluhan tahun dalam setiap kehidupan kita semua. Atau jurang rasa sakit karena doa untuk anak-anak yang tersesat di dalam setiap kehidupan mereka seolah-olah hanya memantul di langit-langit ruangan kita semua. Atau saudara, ada jurang di mana saudara dan saya menemukan hal-hal yang sakit. Ada orang-orang di sekitar kita semua, khususnya orang-orang terdekat, itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya karena meninggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berteriak, Tuhan, sampai kapan di dalam setiap kehidupan kita semua? Dan yang terdengar hanyalah kesunyian, tidak ada jawaban. Lalu kemudian hati kita hancur, kaki kita gemetar, dan iman kita mulai berdarah-darah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tidak datang untuk mengecilkan rasa sakit kita, tetapi ia datang untuk berbisik kepada kita di tengah jurang itu dengan suara yang lembut namun penuh dengan kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita buka hati untuk mendengar bisikannya hari ini. Satu ketika seorang anak kecil melihat sebuah batu besar di tengah taman. Lalu kemudian dengan penuh keyakinan dia berlari kepada papanya dan berkata, "Papa, tolong dong pindahin batu itu." Lalu kemudian papanya yang kuat dengan mudah ternyata mendorong batu itu. Saudara, iman si anak yang begitu sederhana, dia tahu papahnya mampu melakukannya, jadi dia meminta. Saudara, mungkin satu kali kita melihat batu yang besar dalam kehidupan kita, dan kita hanya duduk menangis di depannya. Kita lupa bahwa kita memiliki seorang Bapa di sorga atau Bapa sorgawi dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sibuk mengukur kekuatan kita sendiri, alih-alih mengingat kekuatan Bapa kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang begitu fokus pada batu-batu yang besar, batu masalahmu yang begitu besar dalam kehidupan saudara, sehingga kalian lupa untuk mengangkat kepalamu dan melihat Bapamu yang berdiri di sampingmu, yang tangannya siap dan kuat untuk menolong. Hari ini mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua untuk memiliki iman seperti anak kecil itu. Iman yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapa kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan saudara, untuk memiliki iman yang tidak terhentikan. Saudara dan saya dapat membangun iman ini melalui doa yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ini ayat yang cukup panjang ya. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Waktu Yesus, ya ini dalam terjemahan lain. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu.
dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal kepadamu atau di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudari, di ayat yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu makin datang berkerumun, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, segeralah di ayat yang 24, maaf. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya juga di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, setidaknya saya mau mention hal ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Katamu di ayat yang ke-23, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita menghadapi gunung-gunung masalah yang seakan-akan tidak bisa kita pindahkan. Sakit penyakit yang berkepanjangan, keuangan yang seret dalam kehidupan kita, hubungan keluarga yang retak, atau beban emosional yang begitu berat dalam setiap hidup saudara. Kita berdoa, tetapi sepertinya jawaban tidak kunjung datang. Langit rasa seperti tidak memberikan jawaban di dalam setiap kehidupan kita semua, seolah-olah diam. Tetapi pada saat-saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita memiliki iman yang tidak terhentikan, iman yang tetap percaya bahkan ketika semua bukti indrawi berkata sebaliknya di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang tidak terhentikan bukanlah iman yang tidak memiliki keraguan, tetapi iman yang tetap berpegang kepada siapa yang saudara percayai, yaitu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat 3 kebenaran utama yang membangun iman tak terhentikan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang pertama kita mau merenungkan adalah dasar iman yang tak terhentikan itu adalah mengenal sifat Allah. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya, sekali lagi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara
dan tidak menepatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman kita bukanlah sebuah kekuatan yang magis, ya, atau magic di dalam setiap hidup saudara, atau bukan sekedar positive thinking di dalam kehidupanmu, tetapi iman kita adalah respon kita terhadap sifat dan karakter Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara, untuk memiliki iman yang tidak terhentikan, kita mau belajar, ya, untuk mengenal sifat Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Yang pertama, Allah itu setia. Apa yang dijanjikannya itulah yang Dia lakukan. Janjinya adalah ya dan amin di dalam Kristus. Allah kita setia di dalam setiap kehidupannya. Ketika Dia berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan yang banyak seperti pasir di laut, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menepati janjinya kepada Abraham. Walaupun umur Abraham dan Sarah sudah tua, tetapi Allah itu setia terhadap apa yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Allah itu maha kuasa, omnipoten di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kata mustahil tidak ada di dalam kamus Allah. Laut terbelah, itu bukan mustahil bagi Allah. Mungkin mustahil bagi manusia, ya, tetapi itu mudah bagi Allah. Orang mati dibangkitkan, saudara, mungkin itu mustahil bagi ilmu pengetahuan, tetapi itu adalah bagi Allah. Saudara, itu merupakan demonstrasi kuasanya. Allah yang membangkitkan. Bagi kita yang kelihatan mustahil, tetapi bagi Allah, Dia Allah yang maha kuasa. Makanya ada lagu mengatakan, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, untuk memiliki iman yang tidak tergoyahkan, tidak terhentikan di dalam setiap hidupmu, belajarlah mengenal sifat-sifat Allah ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang maha kuasa, dan Dia Allah yang baik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ini yang ketiga, Allah itu baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan saudara. Kadang kita takut, saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua untuk hari esok, tetapi kita sudah melihat bukti. Hari kemarin saja Tuhan pelihara, hari kemarin saja Tuhan menjaga, beberapa tahun yang lalu Tuhan menjaga, beberapa belas tahun yang lalu Tuhan menjaga, bahkan berpuluh tahun yang lalu Tuhan menjaga sampai saudara hari ini. Dia Allah yang baik di dalam setiap hidup saudara. Dia Allah yang tidak memberikan kecelakaan di dalam setiap kehidupanmu. Setiap rancangannya bukan maksud kecelakaan, tetapi setiap rancangannya untuk maksud kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Ingatlah Dia adalah Bapa yang baik, yang tahu pemberian yang baik kepada setiap anak-anaknya. Saudara, saya saja sebagai orang tua, ketika melihat anak saya, saudara, saya tahu apa yang membuat hatinya sukacita, apa yang membuat hatinya, saudari, ya aman ketika ada di dalam rumah di mana saya sebagai orang tuanya. Minimal setiap hari anak saya bisa mendapat es krim atau roti yang papanya belikan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa? Membuat hatinya happy, saudari, ya, sehingga dia nanti mengatakan, Papa itu baik. Papa itu baik. Kenapa baik? Sudah membelikan aku es krim, sudah membelikan aku roti. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak saya akan berkata, terima kasih Papa. Ya, ketika dibelikan, Papa baik. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita saja sebagai orang tua tahu pemberian atau memberi yang baik buat setiap anak-anak kita semua. Apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, iman yang sejati itu dimulai dengan pengenalan siapa Allah. Siapa Allah? Bukan sekedar apa yang bisa Dia berikan di dalam setiap hidup saudara, tetapi saudara, siapa Allah? Kita mengenal Dia sebagai Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang baik di dalam setiap kehidupan saudara. Tiga hal ini, saudara, untuk memiliki atau membangun iman yang tidak terhentikan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kenallah sifat Allah ini dalam setiap hidup saudara. Sifat ini dikenal lewat proses waktu.
Sifat ini dikenal ketika saudara masuk di dalam hadiratnya. Sifat ini dikenal ketika saudara mengalami berbagai ujian, tantangan kehidupan. Sehingga saudara dan saya bisa berkata, Allah itu setia. Allah itu maha kuasa. Allah itu baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita tidak akan pernah bisa mengenal sifat-sifat Allah ini lewat omongan orang saja. Tidak Bapak Ibu Saudari. Kita sendiri harus mengalami. Kita sendiri harus mengalami sifat-sifat Allah ini dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara seperti Ayub berkata, aku mengenal Tuhan hari ini bukan dari apa kata orang, tetapi aku mengalaminya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Saya mau mengajak setiap kehidupan saudara dan saya untuk mengenal siapa Allah yang kita percayai. Bapak Ibu, iman bukanlah kekuatan supernatural dalam diri kita. Iman itu seperti kabel listrik. Nilainya bukan pada kabelnya sendiri, tetapi pada sumber daya yang dialirkan oleh kabel itu. Ada sumber daya yang dialirkan. Saudara, dasar iman kita adalah karakter Allah yang tidak berubah di dalam kehidupan kita semua. Ketika Allah menjanjikan di dalam kehidupan Abraham, seorang anak padahal usianya sudah sangat tua, dan istrinya juga demikian. Bahkan Sarah mandul secara manusia. Saudara, ini mustahil secara logika manusia. Ini mustahil kakek nenek ini bisa melahirkan atau dapat memiliki anak. Tetapi Alkitab mencatat imannya tidak membuatnya goyah. Saudara, ia tidak bimbang akan janji Allah. Justru ia diperkuat di dalam setiap kehidupan imannya, dan ia memuliakan Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Roma 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Haleluya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokusnya ya adalah pada kuasa Allah. Apa rahasia Abraham? Dia dengan yakin bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Fokusnya kepada kuasa dan sifat Allah, bukan kepada ketidakmampuan tubuh Abraham. Saudara, iman yang sejati itu tidak terhentikan seharusnya di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, iman yang sejati akan lahir dari pengenalan yang benar tentang Allah. Kita bisa tetap tenang di tengah badai karena kita tahu siapa yang memegang kendali kehidupan kita. Siapa yang memegang kendali atas badai itu. Bukan tentang seberapa besar iman kita, tapi tentang seberapa besar Allah yang kita imani di dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mencari jawaban-jawaban, ya, mujizat-mujizat yang spektakuler dalam kehidupan kita semua. Padahal saudara dapat temukan setiap jawaban-jawaban di dalam setiap kehidupan saudara lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Pastor Ndeso bagikan setiap hari. Tadi ada seorang ibu, saya ingat namanya Mama Diana. Dia bilang, Pastor, suami saya berapa bulan lalu sudah meninggal.
sampai hari ini saya belum bisa menerima keadaan itu dan lain sebagainya. Padahal saya sudah membagikan kemarin khotbah pagi, Bapak Ibu Saudari, itu jawaban buat setiap kehidupannya. Ada tubuh kemuliaan. Saudara tonton kembali, itu menguatkan setiap kehidupanmu yang sedang terluka. Itu menguatkan, itu memulihkan, itu menyembuhkan. Satu ketika kita akan bertemu kembali, ya Bapak Ibu Saudari, dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Salah satunya itu untuk Ibu Diana. Maka renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Jangan bolong-bolong. Ya, saudara mencari pertolongan Tuhan yang spektakuler. Tapi padahal jawaban-jawaban itu ada di dalam setiap kehidupanmu setiap hari. Kalau kamu dan saya mau bertekun. Makanya saya bilang, saudara datanglah setiap waktu di channel Pastor Ndeso. Nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Saudara akan merangkai setiap kisah-kisah dalam setiap hidup saudara. Tentunya dengan kebenaran-kebenaran yang terus diairi di dalam setiap mindset pikiran. Sehingga saudara dapat mengurai benang kusut dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, ya bisa mendoakan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bagaimana saya bisa mengurai benang kusut di dalam setiap kehidupan saudara? Kesedihan saudara, kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, rumah tanggamu yang gagal dan lain sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan bisa mendoakan, tetapi saya tidak bisa mengurai benang kusut itu. Saya tahu hanya firman-Nya yang sanggup mengurai benang kusut itu. Makanya kita belajar setia, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga saudara dan saya dapat selalu kekuatan yang baru setiap harinya. Maka saudara, setiap orang-orang yang setiap hari ada di channel Pastor Ndeso, saudara pasti terberkati kalau hatimu terbuka. Tapi kalau hatimu sok tahu, ya hatimu Bapak Ibu Saudari pengen berdebat dan lain sebagainya, saudara pasti ya tidak terberkati ya di dalam setiap hidup saudara. Datang-datang lalu kemudian sudah sok tahu, ya sudah, saudara lebih pintar, gak apa-apa. Bapak Ibu Saudari, saudara bertumbuhlah dalam setiap iman yang saudara yakini itu. Tetapi saya mau mengajak di channel ini kita tahu kepada siapa kita percaya, kepada siapa yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tahu sifat Allah kita di dalam hidup saudara. Jadi ketika kita dihadapkan pada berita buruk, mungkin dari dokter, mungkin dari PHK perusahaanmu, ya saudari ini dikasih oleh Tuhan, mungkin dari kekasihmu, mungkin dari suamimu. Saudara, daripada kita langsung panik dan putus asa, ingatkanlah setiap dirimu, ya Bapak Ibu Saudari, bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Allah adalah Allah yang memulihkan di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk belajarlah bagaimana karakter Allah. Apakah Ia baik? Apakah Ia berkuasa? Ya, Dia baik, Dia berkuasa, Dia Allah yang setia. Maka Bapak Ibu Saudari, aku mempercayakan setiap kehidupanku ke dalam tahta pengasihan Tuhan. Aku mempercayai keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas setiap kesehatanku. Walaupun ada berita buruk dari dokter, kita nggak takut. Karena kita tahu Allah yang berdaulat atas setiap tubuh kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara terjebak dalam masalah keuangan, daripada hanya fokus pada jumlah hutangmu, saudara ingatlah Allah saudara adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Saudara, percayailah Allah ada pemeliharaan yang sempurna di dalam setiap kehidupan saudara, sambil kita melakukan bagian kita yang terbaik dalam hidup saudara. Itulah kita belajar dari Abraham. Dia percaya, Bapak Ibu Saudari, Allah menyediakan korban bakaran buat anaknya dalam setiap kehidupannya. Saudara, imannya, fokusnya bukan kepada masalah dalam kehidupan Abraham, tetapi fokusnya dia mempercayai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia tahu bahwa dia tidak pernah terlambat. Dia tahu ketika dia mempercayai Allah, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan Abraham. Dia sudah memberikan anaknya Ishak. Bapak Ibu Saudari, ketika masa tuanya Sarah mengandung Ishak, saudara, Abraham pun percaya ketika dia mempersembahkan Ishak, Allah yang sama
yang sanggup membangkitkan orang mati. Makanya dia yakin mempersembahkan Ishak. Dia mempercayai Allah. Lalu kemudian di detik-detik terakhir ketika dia mau menyembelih Ishak, saudari, Allah berfirman, Abraham, aku sudah melihat kesetiaanmu. Ya, saudara, pada saat yang sama di detik itu, lalu kemudian ada korban bakaran yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan Abraham untuk menggantikan Ishak. Saudara, kita percaya dia tidak pernah terlambat. Allah kita Allah yang menyediakan di dalam setiap hidup saudara. Maka ayo kenallah siapa Allah yang saudara percayai untuk membangun iman yang tidak terhentikan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada proses mendapatkan iman yang tidak terhentikan itu. Ada prosesnya, ada pergumulan di dalam setiap kehidupan kita yang harus kita lewati, sehingga kita nanti bisa mengakui Allah di dalam setiap perjalanan iman kita semua. Saudara, lihatlah di dalam Markus 9 ayat yang ke-24. Lihatlah kisah dari ayah dari anak yang sakit itu, yang sedang bisu. Dia datang dengan keraguan-raguan yang jujur. Dia mengatakan, tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Tuhan Yesus tidak menolaknya. Sebaliknya dia mengarahkan fokus dari ayah itu, dari masalahnya kepada kemahakuasaan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia mengatakan, Tuhan, aku percaya. Dia mengatakan, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi sebelumnya dia tidak percaya sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, inilah rahasia dalam setiap kehidupan ayah ini. Dia jujur atas kelemahan imannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu berpura-pura memiliki iman yang sempurna di dalam setiap hidup saudara dan saya. Allah menghargai kejujuran hatimu. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, aku ini ingin percaya, tetapi aku bergumul. Tolonglah ketidakpercayaanku ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jujurlah atas setiap kelemahan iman yang kita miliki di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, iman itu adalah sebuah perjalanan. Iman itu seperti otot, ya, ia bertumbuh melalui setiap latihan-latihan, ya, melalui setiap pergumulan-pergumulan. Jadi setiap kali kita memilih untuk percaya, meskipun keadaannya gelap, iman kita itu dikuatkan. Sama seperti kita melatih setiap otot tubuh nih Bapak Ibu Saudara. Seperti otot saya yang kita latih misalkan setiap hari mengangkat beban. Bapak Ibu Saudari, saudara, nanti lama-lama otot ini makin menjadi, ya, makin punya apa nih namanya di sini nih. Pokoknya enaklah dipandang, ya Bapak Ibu Saudari. Nah, iman itu seperti itu. Dia bertumbuh melalui latihan, dia bertumbuh melalui pergumulan di dalam setiap kehidupannya. Jadi hargai proses di dalam setiap hidup saudara. Hargai prosesnya, hargai latihan saudara setiap hari. Ya, bagaimana mau mendapatkan mujizat, tetapi saudara malas-malasan. Saudara lebih nikmati scroll yang lain daripada scroll firman Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak mau belajar, ya, menghargai proses Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberikan berkatnya di dalam setiap hidup saudara. Bersekutu saja kita tidak mau dalam setiap kehidupan kita semua kepada sang sumber pemberi berkat itu. Mari hargai setiap perjalanan imanmu, Bapak Ibu Saudari, sehingga nanti yang muncul otot yang semakin kuat melalui latihan pergumulan-pergumulan kehidupan kita semua. Saudara, belajarlah berdoa yang menyatukan keyakinan dan kelemahan. Inilah yang membuka pintu bagi campur tangan ilahi. Ketika saudara memiliki kepercayaan, dan juga tentunya ada kelemahan-kelemahan kita juga di situ Bapak Ibu Saudari. Seperti orang tadi, ya, orang tua tadi yang memiliki anak, dia jujur atas kelemahannya. Saudara, dia mengatakan, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini powerful sekali doa ini Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita semua yang kedua, di dalam setiap kehidupan saudara, hargai proses itu. Jujurlah dalam pergumulan iman saudara. Allah tidak mengharapkan kita untuk berpura-pura memiliki iman yang sempurna.
yang menginginkan hubungan yang jujur, hubungan yang nyata. Iman yang tak terhentikan adalah iman yang berani mengakui kelemahan kita. Ya, berani kita mengakui kelemahan kita sendiri dan kita meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan setiap sendi-sendi iman kita semua, setiap otot-otot iman kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Markus 9 yang tadi kita baca, saudara, ayah ini adalah contoh sempurna bagi kita semua. Dia tidak berkata, Tuhan, imanku sangat hebat, sembuhkanlah anakku ini. Tidak, dia tidak berkata itu. Saudara, sebaliknya dengan air mata, dengan keputusasaan dia berseru, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali kita demikian, bukan, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo datang kepada Tuhan dengan air matamu. Mungkin kau memiliki keputusasaan hari-hari ini, tetapi saya mau mengingatkan kepadamu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Minta tolonglah kepada Tuhan. Dan saudara akui ketidakpercayaan saudara itu. Saudara, sebenarnya doa ini, aku percaya Tuhan, tolonglah aku ya terhadap ketidakpercayaanku ini. Ini doa yang paradoks Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi doa ini indah. Ini sebuah pengakuan iman yang disertai pengakuan akan keraguan, kelemahan dalam setiap kehidupannya. Dan ternyata Yesus tidak menolaknya. Justru Yesus menyembuhkan anak itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang kan mengajarkan saudara, jika saudara berdoa, ya yakinlah, berimanlah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi doa ini mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudari, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya Bapak Ibu Saudari, jarang-jarang pendeta mengajarkan seperti ini. Bapak Ibu Saudari, dan Yesus tidak menolak doa orang tua ini. Malah Yesus menyembuhkan anaknya. Saudara, Allah lebih menghargai kejujuran hati yang sedang bergumul daripada kepura-puraan iman yang seolah-olah iman saudara tampak kuat itu. Saudara, akuilah bahwa kita butuh pertolongan. Justru dengan ketidakpercayaan kita, saudara, justru adalah itu bentuk iman yang sejati. Ketika saudara mengakui kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Belajarlah memiliki iman yang bersandar sepenuhnya kepada anugerah Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu untuk berdoa seperti ini. Tuhan, aku ini membaca janjimu dalam firman. Aku ingin percaya 100%. Tapi hatiku masih ragu. Hatiku masih ragu. Hatiku masih takut. Aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Tolonglah ketidakpercayaanku ini. Teguhkanlah imanku melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, belajarlah kita berdoa seperti itu. Jangan berkecil hati saat saudara melihat iman orang lain lebih kuat dari setiap kehidupan saudara. Jangan berkecil hati melihat kesaksian testimoni setiap kehidupan mereka yang rasa-rasanya kehidupan iman mereka lebih kuat daripada saudara. Jangan berkecil hati. Ceritakanlah pergumulanmu kepada sahabat yang rohani dan mintalah untuk didoakan. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi ini langkah iman untuk meminta tubuh Kristus menopang setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan takut berdoa atau saudara minta dukungan doa daripada orang yang lebih rohani daripada saudara. Mungkin pendeta, mungkin sahabat saudara, mungkin ada saudara yang lebih berohani daripada saudara. Jangan takut. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saya mau mengajak kita semua, jujurlah dalam pergumulan imanmu. Ini yang kedua, untuk membangun iman yang tidak terhentikan. Saudara diingatkan supaya saudara dan saya ya hargai setiap proses. Dan Bapak Ibu Saudari, untuk mendapatkan iman yang tak terhentikan itu. Yang ketiga, untuk membangun iman yang tak terhentikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada ekspresi iman melalui setiap tindakan dan ketekunan. Ya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, iman yang tidak terhentikan itu tidak pasif, tetapi iman itu aktif. Yang artinya Bapak Ibu Saudari, ada tindakan berdasarkan janji Allah itu. Ketika Yesus berkata kepada
orang lumpuh ketika dia menyembuhkan orang lumpuh. Dia mengatakan, bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, iman orang itu diekspresikan dengan tindakannya. Untuk berdiri, untuk berjalan. Meskipun secara fisik itu mustahil, tetapi orang itu mengekspresikannya, saudari, dengan tindakan berdiri dan berjalan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara, ada tindakan di sana. Itulah ekspresi iman. Ada ketekunan di dalam setiap doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang tidak terhentikan adalah iman yang terus mengetuk pintu. Seperti janda yang tidak putus asa menghadapi hakim yang lalim. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Iman itu berkata, aku akan terus berdoa, aku akan terus percaya, aku akan terus memuji sampai aku melihat pertolongan Tuhan. Walaupun hari ini belum ditolong juga sih. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, iman kita itu diuji bukan hanya pada saat kita menerima jawaban ya, tetapi justru pada saat penantian yang panjang. Bahkan seolah-olah Tuhan diam, tidak menjawab setiap doa-doa saudara dan saya. Disitulah ketekunan kita membuktikan bahwa iman kita tidak terhentikan oleh waktu, oleh keadaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah setia, datang kepada Tuhan. Inilah ekspresi iman. Ada tindakan, ada ketekunan yang saudara diajak untuk datang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada ekspresi untuk membangun iman yang tidak terhentikan, yaitu melalui iman yang bertindak dan ketekunan. Saudara, iman tanpa tindakan di dalam Yakobus tadi yang saya sampaikan adalah kosong. Iman yang sejati selalu menghasilkan gerakan atau tindakan atau perbuatan. Itu adalah keyakinan yang aktif bukan pasif. Iman yang tak terhentikan juga ditandai dengan ketekunan, yaitu kemampuan untuk terus percaya dan menanti-nantikan Tuhan meskipun jawaban doa itu belum terlihat. Tapi kita percaya di balik gunung yang kita daki ini ada keindahan yang bisa kita lihat. Ada keindahan yang akan kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara, aku percaya setelah aku mendaki gunung ini, walaupun penuh dengan tangisan, walaupun penuh dengan tenaga dan perjuangan, tetapi aku percaya ketika aku melewati gunung ini, ada pemandangan yang indah yang akan dapat aku lihat, yang dapat aku rasakan. Saudara, iman yang sejati menghasilkan gerakan, yaitu tindakan keyakinan yang aktif, dan ketekunan, yaitu kemampuan untuk terus percaya, menantikan Tuhan meskipun jawaban doa belum terlihat. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera di daratan yang kering, jauh dari laut, untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah yang akan datang. Nuh itu bertindak dengan iman. Bapak Ibu Saudara, selama puluhan tahun ia terus memotong kayu. Ia terus memalu pakunya. Ia memberitakan pertobatan meskipun ditertawakan orang. Gak ada tanda-tandanya hujan ketika dia, Bapak Ibu Saudari, memalu paku, memotong kayu. Oh, gak ada hujan. Tuhan katanya ada air bah. Ini aku dipermalukan, dikata-katai. Tetapi dia tetap menyampaikan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya orang-orang di generasi itu bertobat. Saudara, meskipun dia tetap ditertawakan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia tetap memotong kayu, dia terus memalu paku, dia tetap membuat, Bapak Ibu Saudari, bahtera di dalam setiap kehidupannya dan memberitakan pertobatan, walaupun juga tidak ada tanda-tanda hujan. Saudara, tindakan ketekunannya lah yang membuktikan imannya. Dia tetap setia, dia tetap mempercayai Allahnya. Saudara, inilah tindakan atau iman yang bertindak lewat setiap ketekunan-ketekunannya. Saudara, inilah ekspresi iman dari seorang yang bernama Nuh. Saudara, iman bukan hanya soal percaya di dalam hati. Iman harus diwujudkan di dalam ketaatan dan ketekunan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pendeta mengatakan demikian, ini menariknya.
Ya saya nggak usah sebutkan nama pendeta itu. Tapi bagi saya menarik. Dia sampaikan Bapak Ibu Saudari. Kalau ada pengajaran, ya, lalu kemudian pengajaran itu, yang pertama pengajaran itu saudari dikasih oleh Tuhan, pengajaran mungkin yang sesat kata dia. Lalu kemudian pengajar itu memiliki rumah tangga yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Tapi ajarannya sesat dia bilang. Ya Bapak Ibu Saudari. Sama yang kedua. Yang memiliki apa Bapak Ibu Saudari? Sorry. Sebentar ya, handphone saya mau lowbat Bapak Ibu Saudari. Makanya saya coba charge apakah berhasil. Kalau nanti tiba-tiba mati Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau mengajak kita semua, ayo belajarlah untuk bertumbuh. Yang kedua, ya dia mengatakan ada orang yang memberitakan firman Tuhan, walaupun yang kedua firman Tuhannya benar, ya. Lalu kemudian tindakan-tindakan pendeta tersebut tapi keliru, rumah tangganya gagal. Lebih baik mendengar yang mana dia sampaikan. Dia bilang lebih baik mendengar yang kedua. Kalau saya tidak demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih baik kita melihat setiap perbuatan orang yang memberitakan yang pertama tadi. Kita tahu dari mana ajaran itu sesat atau tidak sesat. Hanya Tuhan yang bisa memproklamirkan ajaran itu sesat atau tidak sesat. Kita sebagai manusia justru melihat perbuatannya. Ajaran yang dia akui ataupun ajaran yang dia ajarkan di dalam setiap kehidupannya, justru dia hidupi di dalam setiap tindakan-tindakan perbuatannya. Maka saudara, saya akan memilih orang yang mengajarkan, ya, dan menghidupi setiap firman Tuhan, yang menghasilkan keluarga yang tidak bercerai, yang menghasilkan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Saya akan mengikuti ajaran itu. Karena kita tidak pernah tahu sesat atau tidak sesatnya seseorang. Hanya Tuhan yang bisa melabel orang itu sesat atau tidak sesat. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Justru kita melihat perbuatan orang, kita melihat perbuatan-perbuatan pendeta yang menyampaikan kebenaran itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya jangan terjebak ya di dalam setiap pemberitaan. Gak semua hamba Tuhan itu saudari menyampaikan setiap kebenaran isi hati Tuhan. Justru kita harus belajar apa yang kita sampaikan, kita hidupi lewat setiap kebenaran, ketaatan, kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Saudara, ayo, Pastor Deso mau mengajak, bertindaklah ya di dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari dalam ketaatan. Jika kalian berdoa untuk pekerjaan, iman itu diwujudkan dengan mengirimkan lamaran pekerjaan. Ya, tunjukkan lewat lamaran pekerjaan. Persiapkan dirimu untuk interview. Jika berdoa, saudara, untuk pertumbuhan gereja, iman itu diwujudkan dengan menjangkau tetangga dan mengundang mereka. Jadi jika kita berdoa untuk kesembuhan yang belum terjawab pun, iman yang tekun juga terlihat dari tetap pergi beribadah, walaupun kesembuhan itu belum terjadi. Saudara, tetap kita menyembah, tetap kita merenungkan firman Tuhan, tetap kita berdoa. Biarlah Bapak Ibu Saudari kebenaran ini memberkati kita semua. Saudaraku, gunung yang kamu hadapi mungkin belum bergeser. Rasa sakit itu mungkin masih terasa. Tetapi pada hari ini ada sebuah undangan dari tahta kasih karunia dalam hidup saudara dan saya. Bukan undangan untuk langsung melihat gunung itu hilang, tetapi undangan untuk memindahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokusmu bukan kepada gunung itu, tetapi kepada yang membuat gunung itu. Selama ini mungkin kamu berpegangan erat pada kekhawatiranmu, pada kekecewaan, pada rencanamu sendiri. Tetapi saat ini Tuhan Yesus berdiri di hadapan dengan tangan yang masih berlubang paku itu terulur. Dia berkata, peganglah tanganku, percayalah padaku. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena iman yang tak terhentikan itu bukan tentang kamu yang mengangkat gunung itu dengan kekuatanmu. Itu tentang kamu yang berpegang Bapak Ibu Saudari kepada Tuhan, bukan kepada kekuatanmu sendiri, tetapi kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Dari pengertianmu yang terbatas kepada hikmatnya yang sempurna. Maka sekarang dalam kesunyian hatimu, saya mau mengajak kita semua untuk memberi respon. Saudara, belajarlah untuk mempercayakan hidupmu kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai penolong,
tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu yang mengendalikan setiap kehidupanmu. Saudara, bagi kalian yang sudah percaya, mungkin kalian perlu bangkit dari bangku penantian, yang mungkin masih ragu dengan setiap tindakan imanmu. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu lagi. Aku mau memegang tanganmu lagi dan tidak mau melepaskannya. Saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara, sehingga saudara dapat dimampukan membangun iman yang tidak terhentikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran hati. Kami mengakui seringkali kami lebih besar atau menganggap setiap masalah kami lebih besar daripada memandang kebesaran-Mu. Seringkali kami lebih percaya daripada ketidakmungkinan daripada janji-Mu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, marilah kita datang dengan hati yang mengasihi Dia. Hari ini biarlah kita memilih untuk berpindah. Setiap pegangan yang tadinya kita selalu memegang masalah dengan erat, tapi sekarang kita memegang Tuhan yang memegang masalah kita itu. Ya Bapa, terima kasih. Kami melepaskan setiap kekhawatiran itu. Kami melepaskan setiap ego, kepahitan kami. Dan sekarang dengan segenap hati kami memiliki Engkau. Kami memegang erat tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh dengan kuasa. Dan biarlah hari ini kami putuskan setiap belenggu-belenggu itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang belum percaya, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk percaya kepada Yesus untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Masukkanlah Dia dalam hatimu dan keluargamu, dan memohon ampunlah kepada Tuhan. Ampunilah aku akan setiap kesalahan dosa-dosaku ya Tuhan. Dan jadikanlah aku ciptaan yang baru di dalam Kristus. Biarlah kau boleh menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadimu. Bagi kalian yang telah memperbaharui komitmennya, biarlah kuatkan selalu setiap kehidupan kalian semua. Setiap hari bertekunlah, tanamkanlah di dalam roh kami semua ya Tuhan, sebuah iman yang tidak terhentikan, iman yang tidak goyah oleh badai, iman yang tidak layu oleh penantian, dan iman yang tidak mati oleh kekecewaan. Ya Bapakku, kalau ada setiap kehidupan kami yang masih memandang mustahil, kami mau mempercayakan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mustahil bagimu. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Pulihkanlah semangat yang patah, sembuhkanlah setiap luka, bukakanlah setiap jalan yang masih buntu, dan bangkitkanlah pengharapan kami di tengah-tengah keputusasaan kami. Ya Allahku, biarlah mulai hari ini hidup kami bukan lagi tentang seberapa besar masalah kami, tetapi tentang seberapa hebat Engkau Allah kami yang hidup, yang dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah kami ini. Kami percaya Engkaulah yang terus Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami percaya kami boleh memiliki iman yang tidak terhentikan saat hari ini. Di dalam nama Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupanmu, jiwamu, tubuhmu. Diberkatilah setiap kehidupanmu. Diberkatilah setiap rumah tanggamu, keluargamu. Apa yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari kita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat saudara yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini. Saudara jangan lupa ya, siapin air putih hangat untuk kita doakan buat kalian yang sedang merasa sakit ya, secara fisik. Nanti sebelum saya tutup, saya akan mengajak kita untuk berdoa. Siapkan air putih hangat 1 gelas, bisa gelas kecil, bisa gelas besar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti kita akan mendoakan dan kita akan meminumnya dan menghabiskan air yang kita siapkan. Biarlah itu juga boleh menjadi alat kesembuhan buat setiap kalian yang sakit. Saudara, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share ya channel ini kepada setiap grup-grup di handphone kita masing-masing.
terima kasih yang sudah repost, terima kasih juga yang sudah berbagi gift, terima kasih juga Bapak Ibu Saudari buat kalian yang sudah follow akun Pastor Ndeso di TikTok. Jangan lupa juga follow akun Pastor Ndeso atau subscribe di channel yang merah ya di YouTube Bapak Ibu Saudari. Saudara, dengarkanlah khotbah-khotbah Pastor Ndeso ya sebelum-sebelumnya. Kalau saudara memiliki waktu luang ketika saudara bangun pagi atau saudara belum tidur malam ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara punya waktu luang siang hari, saudara bisa tonton kembali khotbah-khotbah Pastor Ndeso yang tentunya membangun imanmu setiap harinya. Saudara, maka ikutilah ya, followlah channel Pastor Ndeso di TikTok maupun di sebelah, sehingga ketika saya live setiap harinya saudara bisa di reminder langsung di handphone saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi buat setiap gift yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih juga buat setiap teman-teman semua yang sudah tap-tap layar. Terima kasih juga buat setiap teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel penginjilan Pastor Ndeso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari yang diberikan dengan hati yang tulus. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih. Dan buat setiap dukungannya atas setiap pembukaan TK, ya terima kasih buat kalian yang sudah ikut mendukung. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kalian ya rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan dan lain sebagainya, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di atas. Bapak Ibu Saudari, di orange atas itu ada bio profil, saudara tinggal klik di sana yang orange sana ya Bapak Ibu Saudari, lingkaran orange. Saudara tinggal klik, nanti ada bio profil saya ya. Itu pemberian itu bisa diberikan lewat BCA atas nama istri saya, Saudari, atau lewat Social Bus. Pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk memberikan persembahan syukur dan kasih itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Kalau saudara Roh Kudus nggak menggerakkan hatimu, saudara juga tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, maka lupakan apa yang saya bicarakan ini. Tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, maka belajarlah kita menyisihkan setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua untuk kita kembalikan ya kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan yang kita selalu persembahkan, agar setiap kehidupan kita, jiwa-jiwa kita bukan melekat kepada materi, tetapi kepada Tuhan sang sumber kehidupan kita semua. Bermurah hatilah dan tuluslah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti malam juga ada Saudari Gen Z Level Up for Jesus jam 7-an malam. Ya saudara dapat mengikuti jam 7-an malam waktu Indonesia Barat. Ya nanti malam. Itu setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Saya akan berusaha setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi per 2 hari sekali ya Bapak Ibu Saudari. Jadi nanti malam buat kalian para Gen Z atau saudara punya anak-anak yang Gen Z, bisa suruh ajak ya, bisa ajak mereka untuk mengikuti channel Pastor Ndeso. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Marilah belajar memberikan persembahan yang terbaik sebagai wujud syukur. Karena setiap pemberianmu adalah benih berkat yang akan menuai kemuliaan Tuhan. Biarlah dukungan persembahanmu menjadi ekspresi iman yang menghidupkan misi penginjilan dan mengubah banyak hati, dan tentunya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadilah rekan sekerja Allah yang tulus di dalam setiap kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih saudara, sampai bertemu kembali dalam setiap kehidupan kita semua nanti malam dan besok pagi dalam program yang sama ya. Terima kasih Oki buat giftnya, Bu Heni terima kasih, buat teman-teman semua terima kasih buat giftnya. Bagi kalian yang sakit, yang sudah menyiapkan air minum, ya air putih hangat, saudara yuk kita persiapkan minuman ini Saudari. Bagi kalian yang mau percaya, bagi kalian yang gak mau percaya juga gak apa-apa, gak masalah kok ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi kalian yang sakit ya Saudari, ayo kita berdoa. Taruh iman kepercayaan kita kepada Allah kita semua. Kita percaya dialah yang memberikan kesembuhan. Dialah sang sumber yang bisa memakai apapun alat-alat itu menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap air yang diangkat, air minum Tuhan yang diangkat ini, air putih hangat yang sudah disiapkan di gelas kami masing-masing.
biarlah Tuhan menjamah. Biarlah itu semua boleh menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan memulihkan setiap sakit penyakit kami. Di area kepala, di area tangan, di area organ-organ tubuh kami. Di area tubuh kami, pinggang kami, paha kami Tuhan. Di area-area kaki kami berdoa, sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan memulihkan setiap sakit penyakit kami semua ketika kami meminum air yang kami persiapkan ini. In the name of Jesus, mari kita bersama-sama kita meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Dialah yang memberikan kesembuhan. Mari kita minum. Saudara bisa habiskan seperti saya habiskan ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Dan biarlah kita semua yang beriman mempercayakan setiap hidup kita semua. Tuhan pulihkan pagi hari ini. Tuhan pulihkan dimanapun kita berada. Ketika engkau menonton siang hari, ketika engkau menonton malam hari channel ini, Tuhan memulihkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan, sampai bertemu nanti malam ya. Dan jangan lupa setiap siang kalau saudara tidak ada program Kilau Cantik Ilahi maupun worship and prayer bersama Ibu Gembala seperti kemarin, saudara, maka setiap siang jam 11-an sampai jam 1-an, saudara yang dikasih oleh Tuhan ada program God and Truth Seeker. Saya memberikan voice chat di sana. Ya, jadi buat kalian semua yang mau nonton siang-siang, saudara bisa nonton ya, Bapak Ibu Saudari, sehingga bisa terus terberkati